Izinkan saya bertanya sesuatu. Jika masuk surga benar-benar bergantung pada seberapa baik kita, bagaimana kita bisa tahu dengan pasti? Terkadang kita merasa baik-baik saja, tetapi di hari lain tidak demikian, selalu ada ketidakpastian. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Alkitab sebenarnya mengajarkan bahwa Anda dapat yakin memiliki hidup yang kekal? Dan itu bukan tentang seberapa baik Anda. Saya tahu Anda mungkin sudah tahu dan percaya sebagian dari apa yang akan saya bagikan. Tetapi jika Anda mau bertahan dengan saya selama beberapa menit saja, saya akan menunjukkan kepada Anda, langsung dari firman Tuhan, sebuah kebenaran yang akan mengubah cara Anda melihat segala sesuatu. Betapa sederhananya untuk diselamatkan selamanya. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita semua berdosa dan kita membutuhkan juru selamat. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Alkitab berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dosa adalah ketika kita melanggar salah satu perintah Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita semua melakukannya. Bahkan orang terbaik yang dapat Anda bayangkan pun tidak sempurna dan pernah melanggar hukum Tuhan di suatu titik dalam hidup mereka. Kabar buruknya adalah ada hukuman bagi pelanggaran hukum Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, Alkitab mengatakan, "Karena upah dosa adalah maut." Jadi karena kita berdosa, yang pantas kita terima adalah kematian. Tentu saja suatu hari nanti kita semua akan mati secara fisik. Tetapi Alkitab berbicara tentang kematian kedua, yaitu kematian jiwa kita di neraka jika kita tidak diselamatkan. Wahyu pasal 21 ayat 8 mengatakan, "Dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Itu termasuk Anda dan saya, meskipun satu-satunya hal buruk yang pernah kita lakukan hanyalah berbohong, kita tetap melanggar hukum Tuhan dan pantas masuk neraka. Begini, masalahnya bukan seberapa banyak dosa kita atau jenis dosa apa, melainkan fakta bahwa kita berdosa dan Tuhan tidak mungkin membiarkan dosa masuk surga. Nah, jawabannya bukanlah kita harus menyingkirkan dosa dari hidup kita. Kita semua tahu kita tidak bisa melakukannya, dan Tuhan pun tahu itu. Maka, Dia menyediakan jalan bagi kita untuk diselamatkan dari neraka dan masuk surga, bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, melainkan berdasarkan kebenaran Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, Alkitab mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Allah Bapa mengutus putranya, Yesus Kristus, ke dunia. Dan Alkitab mengatakan, Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, dan dia menjalani hidup yang sempurna dan tanpa dosa. Dia tidak pernah melanggar satu pun perintah Allah. Dia menjalani hidup yang tidak dapat kita jalani, hidup yang kita butuhkan untuk masuk surga. Kemudian dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, pergi ke neraka untuk kita, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan sekarang, karena pengorbanan Yesus, kita bisa masuk surga sebagai anugerah, bukan sebagai hadiah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, "Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita." Jadi, hidup yang kekal, yaitu surga, adalah anugerah cuma-cuma. Dalam Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9, Alkitab mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Dulu saya percaya surga adalah hadiah atas kebaikan yang saya usahakan, atas pelayanan saya kepada Tuhan, dan upaya saya untuk hidup benar. Kenyataannya, saya mengandalkan diri sendiri untuk keselamatan, berharap perbuatan baik saya akan membawa saya ke surga. Masalahnya,
Yesus bukanlah juru selamat saya, karena saya berusaha menjadi juru selamat saya sendiri. Kabar baiknya adalah kita hanya perlu menerima keselamatan sebagai anugerah. Anugerah yang telah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi yang jelas, kita adalah orang berdosa yang sedang menuju neraka. Tetapi Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dan bangkit kembali. Kini dia menawarkan keselamatan sebagai anugerah cuma-cuma, dan itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Itu adalah sesuatu yang dia usahakan dan tawarkan kepada kita. Semuanya tentang dia dan pengorbanannya bagi kita. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan kata kekal berarti selamanya. Izinkan saya bertanya, berapa kali Anda perlu menerima karunia yang kekal? Hanya satu kali. Keselamatan adalah peristiwa satu kali ketika kita percaya kepadanya untuk menyelamatkan kita, dan dia memberi kita hidup yang kekal. Keselamatan itu kekal karena Yesus sudah membayar semua dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang akan kita lakukan di masa depan, semuanya sudah dibayar lunas. Anda mungkin bertanya-tanya, jika kita diselamatkan satu kali, apakah itu berarti kita bisa hidup sesuka kita dan masuk surga? Itu pertanyaan yang bagus dan jawabannya adalah, ya, karena ketika kita diselamatkan, kita menjadi anak Tuhan. Jadi, dengan pengetahuan itu, mengetahui bahwa saya diselamatkan selamanya dan anak Tuhan, jika saya melanggar perintah-perintahnya dan berdosa, dia akan mengoreksi saya di bumi ini. Tetapi dia tidak akan pernah mengirim jiwa saya ke neraka, karena dia adalah juru selamat dan ayah saya. Keselamatan itu mudah. Itu adalah hadiah cuma-cuma yang dibayar Yesus. Namun perjalanan kita dengan Tuhan setelah keselamatan, seperti hubungan apapun, memang membutuhkan usaha tetapi keduanya terpisah. Anda dapat diselamatkan dan memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan, tetapi Anda tetap anaknya. Mengapa ini penting adalah karena jika saya percaya saya dapat kehilangan keselamatan karena alasan apapun, maka apa yang sebenarnya saya percayai adalah bahwa keselamatan saya bergantung pada saya dan bukan pada Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai. Artinya saya percaya pada diri saya sendiri dan bukan Yesus. Ketika saya percaya bahwa keselamatan itu kekal, itu menunjukkan bahwa iman saya 100% pada pengorbanan Yesus. Dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan saya. Itu semua berkaitan dengan apa yang pada akhirnya kita percayai untuk masuk surga. Baik diri kita sendiri atau Yesus. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 30 dan 31 Alkitab mengatakan, dan membawa mereka keluar dan berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perhatikan bahwa satu-satunya hal yang dikatakan perlu kita lakukan untuk diselamatkan adalah percaya. Dalam Yohanes 3:16, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda mungkin berkata, ya, saya sudah percaya kepada Yesus, dan saya tidak meragukan bahwa Anda memiliki iman kepada Tuhan dan percaya hal-hal dalam Alkitab. Tetapi mempercayai hal-hal tentang Yesus dan percaya kepadanya saja untuk keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Sebelumnya, ketika Anda percaya bahwa surga adalah hadiah berdasarkan perbuatan Anda, atau bahwa Anda bisa kehilangan keselamatan Anda, maka Anda pada akhirnya percaya pada diri sendiri untuk keselamatan dan bukan pada Yesus. Saya mengerti bahwa itu menempatkan Anda di tempat yang rendah hati. Dan saya ingat ketika seseorang menunjukkan ini kepada saya, dan saya harus memutuskan.
Saya dapat terus mempercayai apa yang saya lakukan sebelumnya, atau percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, dan mengubah siapa yang saya percayai untuk menyelamatkan saya. Menerima hidup yang kekal adalah berhenti percaya pada Tuhan yang lain, atau diri kita sendiri. Berpikir bahwa kita akan pernah cukup baik untuk mendapatkan jalan kita ke surga, dan hanya sepenuhnya bergantung pada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, dan bahwa hanya itu hal yang akan menyelamatkan kita. Sahabatku, jika ini masuk akal bagimu dan engkau melihat keselamatan dengan jelas untuk pertama kalinya, Tuhan akan memberimu kehidupan kekal jika engkau memohon kepadanya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jika kamu percaya akan hal ini di dalam hatimu, akuilah itu kepada Tuhan, dan Dia akan menyelamatkanmu selamanya." Saya ingin memimpin Anda dalam doa itu. Anda dapat mengulanginya setelah saya. Ya Tuhan, aku tahu bahwa aku seorang pendosa dan aku pantas masuk neraka. Namun aku percaya bahwa Engkau mati untukku, dikuburkan, dan bangkit kembali. Tolong selamatkan aku selamanya dan berikanlah aku hadiah kehidupan abadi. Aku hanya percaya padamu dan tidak lagi pada perbuatan baikku sendiri. Terima kasih di Yesus, amin.